Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Badriul Izulhaq dari Manajemen Industri Catering kelas 1B NIM 206216. Sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu pintu saja. Kita bertujuan bernegara seribu pintu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Pendidikan kewarganegaraan adalah jenis ilmu kewarganegaraan yang melibatkan partisipasi aktif pelajar dalam proyek-proyek terkait isu sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan global. Dikti menyebutkan bahwa tujuan PKN di perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab. Yang kedua, menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional secara kritis dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa. PKN sebagai program pendidikan kurikuler pada hakikatnya bertujuan membentuk warga negara yang baik. Ukuran warga negara yang baik tentu saja adalah sesuai dengan pandangan hidup dan nilai hidup yang diyakini bangsa yang bersangkutan. Nilai itulah yang dijadikan arah pengembangan warga negara yang dimaksud. Adapun kebajikan, nilai moral dan karakteristik yang dimaksud ada dalam Pancasila. Seperti yang pertama, ada nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan ada pada sila pertama. Maksud dari nilai ketuhanan yang ada dalam sila pertama adalah Indonesia itu negara beragama. Jadi, setiap rakyat Indonesia memiliki kebebasan untuk menganut agama yang dipercaya. Kita bisa menerapkan nilai sila pertama dengan cara melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, beribadah sesuai dengan kepercayaan yang kita anut, menghargai dan bertoleransi terhadap orang lain yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kita. Yang ketiga, tolong menolong meskipun berbeda agama. Lalu yang kedua ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ada pada sila kedua. Maksud dari nilai kemanusiaan ini adalah kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang, meskipun adanya perbedaan di antara kita. Kita bisa menerapkan sila kedua ini dengan melakukan hal-hal di bawah ini. Tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita, saling membantu misalnya melakukan kerja bakti, atau memberi bantuan pada korban bencana alam. Yang ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan ada pada sila ketiga. Maksud dari nilai persatuan adalah kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu, tidak boleh terpecah belah hanya karena adanya sedikit perbedaan. Kita bisa menerapkan sila ketiga ini pada kehidupan sehari-hari dengan mencintai negara Indonesia dengan menjaga warisan dan budaya yang ada. Lalu menjaga hubungan baik dengan teman-teman satu negara, meskipun kita berbeda suku, ras, agama, dan bahasa. Yang keempat ada nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan ada pada sila keempat. Maksud dari nilai kerakyatan, negara kita mengutamakan rakyat. Jadi rakyat Indonesia harus diutamakan. Kita menerapkan sila keempat dengan cara sebagai berikut. Menyelesaikan masalah yang ada dengan musyawarah, tidak memaksakan pendapat atau kehendak kita saat bermusyawarah, menerima hasil musyawarah yang ada dengan lapang dada. Lalu ada nilai keadilan. Nilai keadilan ada pada sila kelima. Maksud dari nilai keadilan ini adalah kita harus bisa bersikap adil terhadap semua orang, tidak boleh membeda-bedakan orang. Sila kelima ini bisa kita terapkan dengan cara bersikap adil kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, menjalankan kewajiban dan menghormati hak-hak orang lain yang ada di sekitar kita tanpa memandang status sosial ataupun siapa orang yang ada di sekitar kita. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan atau kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.